نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. Ikhwatul iman sidang Jumat rahimahullah. Manusia itu hidup tidak akan lepas dari ketentuan. Kenapa tidak bisa lepas dari ketentuan? Karena ada yang berkuasa atas dirinya sendiri. Dalam surah Al-Balad secara jelas Allah Subhanahu wa taala mengutarakan dengan kalimat pertanyaan retoris. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahadun. Apakah dia menyangka tidak ada seorang pun yang berkuasa atas dirinya sendiri? Maka ini adalah ultimatum dari Allah. Tiap manusia itu berada dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Implikasinya ketika seseorang itu berada dalam suatu kekuasaan yang lain, maka apabila tertimpa mengenai kepadanya suatu perkara, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihalangi, tidak bisa dihalang-halangi karena dia berada dalam kuasanya. Nah, ikhwatul iman rahimakumullah, apa yang menimpa seseorang itu dalam bahasa Arab suka disebutkan sebagai musibah. Kalimatnya tidak berkonotasi negatif ataupun positif, karena apa yang terkena menimpa itu bisa baik ataupun buruk. Namun karena penggunaannya itu dibiasakan pada sesuatu yang negatif, maka musibah itu konotasinya menjadi negatif. Padahal secara bahasa musibah itu sesuatu yang terkena atau menimpa. Jangan jadi fitrah lamun anu pahit, nu sulit, nu teu ngeunah mah eta teh bakal leuwih diinget tibatan manis. Makanya di khotbah makumullah orang lebih mengkonotasikan musibah terhadap sesuatu yang jelek. Daripada kata asoba itu, masdarnya kata para ahli bahasa Arab ada bentuk isobatan atau musibatan, namun juga ada bentuk masdarnya sowaban. Kalau isobatan, musibatan artinya itu menimpa. Kalau sowaban artinya itu benar. Maka apa yang tertimpa, yang menimpa pada seseorang itu benar, tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah sasaran, tidak ada yang salah target. Semuanya sudah benar berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah, ma asoba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada sesuatu pun yang menimpa kepada seseorang kecuali atas izin Allah. Dan Allah tidak pernah salah menetapkan ketentuan. Apa yang menimpa itu, waliman rahimahullah,
bentuknya bisa sama, waktunya bisa juga bersamaan, bahkan pada orang yang sama walaupun berbeda kondisinya. Contoh sederhana, bencana yang menimpa secara massal saudara kita di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, walaupun bentuknya sama, bentuk banjir, kehilangan nyawa, keluarga, harta, tetapi belum tentu sama status kedudukannya bagi yang menerima. Nah, ini didasarkan kepada kondisi orang per orang masing-masing. Tidak bisa digeneralisir bahwa orang tersebut semua yang mendapatkan musibah itu mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan. Karena status kedudukan musibah itu tergantung pada kondisi yang menerima. Contoh, apabila kondisi orang yang terkena musibah tersebut dalam kondisi sedang soleh-solehnya, sedang kuat keimanannya, sedang getol beribadahnya, maka ketika terkena musibah itu bukan cobaan, itu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah dapat memberikan peluang untuk mendapatkan pahala atau menggugurkan dosa-dosanya. Jadi evaluasi diri sendiri, kurang ke ayat kondisi kumaha nalika musibah datang. Kalau dalam kondisi sedang soleh, sedang baik, kasih sayang Allah, menggugurkan dosa atau mendapatkan kita pahala. Yang kedua, ada orang yang sedang lalai, ibadahnya mulai menurun, keyakinannya terhadap Allah sudah mulai goyah. Maka ketika tertimpa musibah itu, dia bukan mendapatkan ujian, dia bukan mendapatkan cobaan, tapi dia sedang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kelalaian yang sedang dia lakukan. Ya, karena terkadang ada orang yang menjadi lalai akibat seseorang itu terlalu nikmat menghadapi kehidupan. Makanya Allah ketika menimpakan musibah kepadanya itu bentuk peringatan. Nah, yang ketiga, kalau orang tersebut sedang dalam kondisi yang biasa-biasa saja, tidak lalai, tidak juga sedang rajin, maka ketika musibah itu tiba, itu baru bisa dikatakan ujian oleh para ulama. Karena ada tujuan meningkatkan kualitas keimanan yang tadi, yang standar, yang datar, yang tidak pernah berubah, gitu. Maka ketika diberikan musibah, dia sedang diuji untuk menaikkan derajatnya. Yang terakhir, khotimah makrullah, kalau orangnya yang menerima musibah tersebut dalam kondisi sedang bermaksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jauh dari dekat pada Allah, ibadah pun sudah berani ditinggalkan, maka ketika musibah itu tiba bukanlah ujian, apalagi kasih sayang, peringatan pun juga bukan, tapi itu sudah menjadi siksa atas dosa yang telah dilakukan. Makanya musibah itu walaupun sama bentuknya, sama waktu dan keadaannya, bahkan terkadang sama bentuknya terhadap orang yang sama dengan waktu yang berbeda, belum tentu status kedudukannya sama. Nah, baru ketika kita menyebutkan kebanyakan orang menganggap musibah itu sebagai ujian atau sebagai cobaan, maka terkadang orang pun juga tidak sadar menerima, kenapa saya diuji, kenapa saya dicoba. Untuk menjawab itu ada dua minimal jawaban kenapa orang
diuji atau kenapa dicoba? Satu, karena dia masih hidup. Kalau orang masih hidup, ya pasti akan dicoba. Kalau tidak mau lagi dicoba, mendapatkan ujian, ya meninggal saja. Karena orang-orang yang hidup sajalah yang akan diberikan cobaan. Lalu, apakah karena hidup saja? Kalau karena hidup saja, orang-orang kafir pun mendapatkan cobaan itu. Ada orang kafir yang sakit, orang kafir yang ditinggalkan wafat keluarganya, orang kafir yang kemusibahan, orang kafir yang kemalingan, ada. Bedanya apa dengan orang-orang yang beriman? Maka alasan yang kedua, untuk orang beriman itu kenapa dia diuji? Bukan karena dia hidup saja, tapi juga karena dia sudah berani mengikrarkan keimanan. Bedanya apa? Orang kafir kalau diuji hanya untuk membuktikan kesabaran dalam menyelesaikan masalah duniawinya saja. Ketika sudah selesai masalah duniawinya, dia lolos menjadi pribadi yang mungkin lebih baik. Tapi bagi orang-orang yang beriman, selain itu didapatkan, ia bisa mendapatkan pahala, menggugurkan pahala, menggugurkan dosa, juga menjadi wasilah mendapatkan pahala. Makanya untuk orang-orang yang beriman itu terkadang rindu, kenapa saya tidak diuji? Kenapa saya tidak dicoba? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ujian dan cobaan itu wasilah kasih sayang untuk menaikkan derajatnya, atau bahkan untuk langsung menggugurkan dosa atau pahala. Maka ikhwatimah rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja telah mengucapkan iman padahal mereka belum dicoba? Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma. Ikhwatiman rahimakumullah, hadis yang dibacakan di mukadimah ada di riwayat Imam Bukhari. Hadisnya nomor 2999. Beliau mencantumkan dalam bab juhri warraqabi, bab tentang juhud dan juga kelembutan hati. Secara tidak langsung Imam Bukhari memasukkan hadis tersebut menyimpulkan bahwa orang-orang yang juhud itu cirinya sabar. Jadi orang-orang yang juhud itu yang dia tidak terlalu berat terhadap dunia itu, dia cirinya sabar. Kalau ada musibah, maka dia tidak frustasi, tidak stres. Dia itu sabar. Yang kedua, kesabarannya itu membentuk kelemah lembutan hatinya dengan menyebutkan baqai, kelemah lembutan hati. Hadisnya kata Rasul ajaban, dimulai dengan kalimat ajaban. Ajaban itu sudah menjadi bahasa kita, ajaib, menandakan sesuatu yang heran, yang di luar dari perkiraan. Kenapa Rasulullah SAW sampai memerintahkan atau mengatakan seperti itu? Sangat indah, sangat mengagumkan orang-orang beriman itu. Ini apakah melihat orang-orang berimannya, atau justru ini memerintahkan agar orang-orang beriman seperti itu? Makanya kalau sesuatu yang membuat takjub itu pesona. Maksudnya kata Rasul,
cing aya bedana jadi jelema nu iman mah lamun menang musibah atau menangkan nikmatan teh kudu aya bedana. Makanya ajabah kalau kita sebagai orang yang beriman tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak beriman ketika mendapatkan musibah atau mendapatkan nikmat, maka kita tidak ada pesona keimanannya. Apa yang membuat orang-orang beriman itu berpesona? Satu, dia itu memiliki sikap sabar dan juga memiliki sikap syukur. Sabar dan syukurnya itu dua hal yang melekat dalam dirinya, karena tiap kehidupannya itu tidak lepas dari nikmat dan juga dari musibah. Dia gunakan sabarnya ketika musibah itu datang, dan dia gunakan syukurnya ketika nikmat itu datang. Lebih dari itu, ketika nikmat datang bukan hanya bersyukur. Orang beriman itu dia juga memperbanyak sabarnya, karena kebanyakan dari kenikmatan itu juga harus dijaga dari kesombongan. Maka sabar diperlukan agar nikmat kita itu tidak menjadi suatu yang menyebabkan keburukan. Syukur namanya, tapi tersabar, sombongnya kamu. Demikian pula ketika ada musibah, walaupun dia keluarkan sabarnya, dia tidak melupakan syukurnya. Kenapa? Karena dia bisa memandang sisi lain dari musibah yang menimpanya itu bukanlah sebuah keburukan yang mutlak. Masih banyak kebaikan-kebaikan yang datang dengan datangnya musibah. Di antaranya yang pasti itu digugurkan dosa-dosa bagi orang yang terkena musibah. Maka ikhwatul iman, kata para ulama, perbesar keyakinan keriduan terhadap takdir Allah. Maka ketika ini besar, mau kita bersabar ataupun bersyukur itu, ini akan timbul rasa ini, karena ada keyakinan terhadap takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika sudah yakin terhadap ketentuan Allah, baik dan buruknya, maka terkadang dalam menghadapi musibah pun orang tidak hanya bersabar, dia bisa meningkatkan kepada keriduan. Di anu sabar mah henteu ngajadikeun musibah nate alasan meninggalkan kewajiban atau melanggar haram. Kalau orang yang ridho itu dia menerima dan sudah pasti bersabar. Tingkat yang ketiga baru dia bisa bersyukur terhadap musibah itu, karena dia bisa memandang sesuatu yang lebih positif. Ikhwat iman rahimahullah, mudah-mudahan hadis Nabi tadi menjadi pendorong kita menjadi orang-orang yang mempunyai pesona sebagai orang-orang beriman, mempunyai daya tarik sebagai orang-orang yang beriman walaupun dalam kondisi terkena musibah sekalipun. Sabar itu semacam tanaman yang kita tanam, kita pupuk, kita siram. Nanti suatu waktu kejadian kita butuh, kita akan bisa memanennya. Sabar tidak datang ujung-ujung, ada gua musibah terus diajar sabar, tidak. Tapi dia merupakan bentuk latihan, pembiasaan dan juga akibat dari keyakinan kita. Demikian yang dapat disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid